money politik yang memang kita tidak mengetahui, laporan tidak menerima dan tidak menjadi temuan kita. Bahkan dalam jam yang sama bisa 2-3. Kita yang mendatangi masyarakat gitu Pak. Untuk sosialisasi Bawaslu itu kalah dengan KPU Pak. Dari warga kita bisa berbenah diri kalau ada yang kurang. Banyak mereka juga lah yang banyak mengkritisi gitu Pak. Banyak kritisi, ngobrol, sharing bagaimana sih pemilu yang terakhir itu 2024 ya. Tentang bicara demokrasi dan pelanggaran-pelanggaran, ternyata yang di luar penyelenggara ketahui itu banyak juga yang terjadi Pak, yang tidak diketahui dan baru sekarang setelah selesai mereka baru bicara gitu. Dan salah satunya kita datang pengen ngobrol bareng-bareng ya, itu tadi satu pengen tahu, kedua ya memang kita juga pengen ngupdate apa aja sih yang memang di kami dapat dari lembagaan, tentang apa saja sih yang harus kita kerjakan gitu kan di masa setelah pemilu selesai, pilkada selesai, masa dan tahapan ini gitu kan. Sore Bang. Oh iya. Sore. Sini. Dari mana nih? Dari Bawaslu. Dari Bawaslu. Lagi nongkrong aja nih Pak. Ayo sekarang Mas. Barang-barang. Ada. Kerja ini. Iya, biasa mau nongkrong sama teman-teman. Bapak-bapak suka di sini nih. Dedi. Berdiri Pak. Pak Toang. Bang Gama. Bang Hendra, Bang Gama. Namanya sama. Udah sama. Gama Hendra. Bang Rahman. Kenalkan Bang, saya Didi dari Bawaslu Tangerang Selatan. Kayaknya ini mantan penyelenggara pemilu. Mantan penyelenggara ya. Gini kan. Terus gimana Pak kita ngelihat perkembangan politik Kota Tangerang Selatan nih Pak? Justru itu. Iya. Mumpung ketemu kan Mbak Dedi, Bang Toang. Jadi kan Yang udah jadi masyarakat. Bagaimana melihat politik asal dan melihat penyelenggara saat ini? Alhamdulillah untuk wilayah sini ya penukaran itu kan berjalan lancar ya. Tapi memang masyarakat ini pas saya setelah menjadi warga biasa kembali, artinya banyak mereka juga lah yang banyak mengkritisi gitu Pak. Banyak kritisi, ngobrol, sharing bagaimana sih pemilu yang terakhir itu 2024 ya. Tentang bicara demokrasi dan pelanggaran-pelanggaran, ternyata yang di luar penyelenggara ketahui itu banyak juga yang terjadi Pak, yang tidak diketahui dan baru sekarang setelah selesai mereka baru bicara gitu Pak. Itu gimana Pak untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tentang pengaduan lain-lainnya. Jadi jangan sampai ketika ada permasalahan itu dilewatkan begitu aja Pak. Gimana Pak? Ya justru gini Bang Dedi, Bang Toang, Bang Rahman, Bang Gama. Salah satunya kita jalan-jalan pengen ngobrol juga dengan masyarakat ya. Itu adalah itu, kita sebenarnya pengen tahu sih pandangan juga dari warga, khususnya warga Tangsel gitu kan. Pandangan terhadap pelaksanaan kemarin, khususnya di kinerja Bawaslu. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya biar ke depan dengan masukan, dengan informasi dari warga, kita bisa berbenah diri kalau ada yang kurang. Terus apa aja yang kira-kira bisa kita kembangkan lebih jauh gitu kan, supaya demokrasi kita menjadi lebih baik. Dan salah satunya kita datang pengen ngobrol bareng-bareng ya. Itu tadi satu pengen tahu, kedua ya memang kita juga pengen ngupdate apa aja sih yang memang di kami dapat dari lembagaan, tentang apa saja sih yang harus kita kerjakan gitu kan di masa setelah pemilu selesai, pilkada selesai, masa dan tahapan ini gitu kan. Jadi kita pengen ngerti juga, tadi makanya yang Bang Dodi sampaikan, keluhan masyarakat, pandangan masyarakat, justru ini yang pengen kami tahu juga gitu kan. Nah, bicara ke depannya gimana, ya nanti kita sama-sama juga pengennya masyarakat gimana. Saya kira gitu. Itu Put, apa yang mau ditanyain Put? Baik Cak. Mumpung ada nih, ada Bang Toang, ada Bang Gama.
mewakili warga Pondok Aren. Mungkin hanya pengalaman aja kali ya Pak, berdasarkan pengawasan di kecamatan ini di tahun terakhir tahun 2024 ya Pak? Iya. Iya. Nah itu biasanya temuan pelanggaran apa sih Pak yang sering ditemukan gitu, tapi secara ditindaklanjutinya sulit gitu. Apa ya, kalau temuan itu berkaitan temuan biasanya banyak di kampanye. Pertama itu terkait dengan jadwal kampanye yang kita dapat itu mendadak. Kadang hamin berapa jam baru dapat informasi tentang kampanye. Nah ini kita bagaimana strategi kita dalam melakukan pengawasan. Paling atau yang kampanyenya sembunyi-sembunyi. Nah ini kan kita perlu sosialisasikan. Biasanya ketika ada yang seperti itu kita kasih surat himbauan. Itu juga bisa jadi masukan ya Pak Dit ya, aturan tahapan agar tidak selalu mendadak, kan kita juga butuh persiapan ya. Bagi khususnya untuk teman-teman PKD yang ada di wilayah masing-masing. Ini kan kalau saat kampanye nih, bisa satu tempat, satu kelurahan, 2 yang kampanye, apalagi di 3 pada satu hari. Barengan. Bahkan dalam jam yang sama bisa 2-3. Nah, saya juga jadi masukan teman-teman di PKD ini bisa ditambah gitu. Juga kurang ya. Catat Cak, PKD minta ditambah Cak. Ini udah pernah dibahas juga sama BSDMO kan, itu pernah. Iya. Pernah dibahas Ada itu. kan, jadi mau dipertimbangkan nih jumlah PKD di lapangan berapa, karena emang gak maksimal juga ya, cuma 1 gitu. Jadi saat coklit kan tuh, saat coklit bisa. Kalau teman-teman di PPS ada punya Pantarli itu berapa setiap PPS. Nah ini kita cuma 1. Dalam teori sama praktek berbeda. Kalau bagi orang lapangan, satu kelurahan itu aja, itu berapa TPS, berapa kakak, itu yang kita sebagai orang lapangan sih paham lah. Gimana pengalaman sih alhamdulillah, dengannya ada banyak kita kenal, RT RW, kita juga dihormati. Itu ya, jadi untungnya itu ya. Ada untungnya ya. Kalau kopi gratis ya. Tapi itu Karena bayar. udah beda. Bayar. Tapi kalau bukan Bang Rahman gimana? Kalau di Paling lama nih, di negara. Senior nih. Jangan kita semua. Iya, nih ceritanya harusnya lebih banyak nih Bang Rahman. Kalau menurut saya sih, kalau pelaksanaan pengawasan, ya memang kita kan pelaksanaan pengawasan itu dari salah satu momen aja ya, di saat ada momen aja ya. Kalau pelaksanaan sih memang berjalan normal-normal saja dalam arti sukses deh. Cuma ya namanya kendala dan pelanggaran lainnya itu kan memang sudah hal yang mengikuti. Ya. Cuma memang di masyarakat setelah beberapa bulan hasilnya, di mana ada yang menjadi dewan-dewan, ya, menjadi pejabat-pejabat yang memang sudah dilantik. Jadi banyak ketidakpuasan daripada masyarakat. Tapi itu kan Nggak puasnya di mana nih Bang Rahman nih? ya kadang-kala mereka kan kalau masyarakat itu kan biasanya itu pengennya dewannya datang, gitu ke wilayahnya. Sebenarnya dewan itu kan misalnya contohnya dewan-dewan di Kecamatan Pondok Aren, Dapil 5 ya yang kemarin ya. Sebenarnya kalau dia udah jadi dewan itu kan sudah dapil dia wilayah kerjanya. Jadi kebanyakan dewan-dewan itu monoton itu ke yang suaranya terbanyak hadirnya ke masyarakatnya gitu. Sebenarnya kan tidak boleh begitu. Nah, tapi memang perjalanan sampai dengan saat ini dari semenjak dulu seperti itu. Jadi timbullah banyak warga masyarakat yang memang pendukungnya itu walaupun hasil nilai suaranya tidak banyak tetapi tidak disinggahi, tidak diberikan apresiasi kepada masyarakat tersebut sehingga banyak timbul ketidakpuasan. Tetapi itu kan di luar daripada jangkauan kita. Kita mah pelaksana penyelenggara. Penyelenggaraan selesai, kita selesai sebagai masyarakat juga. Kita cuma bisa ya menyampaikan apa yang kita ketahui. Seperti itu aja kepada masyarakat. Kalau yang terkait dengan ini Bang, terutama kita di Bawaslu ya terkait pengawasan nih, ada nggak warga yang akhirnya
ya apa ya, bukannya ngeluh Bawaslu-nya begini gitu, pengawasannya begini atau gimana, ada nggak Ada aja. cerita gitu? Ada Ya, aja. apa kira-kira itu Bang yang biasa ada? Biasanya kalau saya pribadi ya selaku PKD, saya menjelaskan bahwa di situ kan kita terbentuk dengan undang-undang, dengan peraturan, dengan pokok kerjaan, kan gitu, tugas pokok dan fungsi. Jadi di luar itu ya kita kan tidak punya wewenang. Gitu. Kebanyakan Contohnya apa Bang? Contoh konkretnya nih, apa yang dikeluhkan warga nih ke Bang Rahman nih? ya Ada begini tuh, gue begini, ada begini, misalnya kok begini. Nah, ada money politik yang memang kita tidak mengetahui, laporan tidak menerima dan tidak menjadi temuan kita. Itu kan di luar daripada otak kita ya, maksudnya ya, kita nggak temukan dan tidak ada laporan. Setelah kejadian mereka mengeluh, ya kan kita nggak tahu. Kan seperti itu. Harusnya kan kewajiban mereka melaporkan kepada kita. ya, Itu. Nah itu berarti masuk ke ini deh, apa namanya, yang memang salah satu yang pengen disampaikan nih sama kita terkait dengan money politik. Ya. Karena kan begini, kalau mereka melaporkan, mereka sendiri kebanyakan pendukung. Ya nanti juga saya dilaporkan. Seperti itu mereka juga. Jadi kebanyakan seperti itu. Nah gimana Rip nih Rip, yang perlu disampaikan ke teman-teman ini supaya ini juga nanti bisa nyampe juga ke yang lebih luas kan? Iya. Jadi memang kita sampaikan juga ke Bang Deddy, Bang Rahman, Toang sama Bang Gama ya. Di masa non tahapan ini kami Bawaslu itu pengennya juga jalan-jalan. Jalan-jalan artinya jalan-jalan turun ke masyarakat, pengen tahu nih hal-hal yang gini. Sebenarnya kemarin ada apa yang dipendam kemarin bisa disampaikan karena udah nggak tahapan gitu. Mungkin akan lebih plong ngomongnya kalau udah nggak tahapan gitu. Kalau tahapan kan takut. Nah hal ini yang pengen kita dengar juga dari warga kan. Sehingga kami sebagai lembaga pengawas kedepannya bisa ya memperbaiki diri, berbenah diri, bisa menyampaikan juga ke atasan kami, dan tentunya kan bahwa tadi Bang Rahman juga menyampaikan bahwa kita tuh dibatasi sama aturan. Nah, apakah aturannya bisa dirubah, diperbaiki sehingga apa yang jadi keluhan masyarakat ini bisa kita perbaiki juga kan gitu kan. Nah, ini yang pengen kita dapat. Nah, salah satu yang pengen kita sampaikan adalah salah satunya memang di money politik, tentang politik uang ini. Ini yang pakar saya ya kan. Ini menangan pelanggaran. Itu yang tadi kan mungkin kalau misalkan di tahun-tahun kemarin itu kan Bawaslu melakukan sosialisasi secara formal di hotel-hotel gitu Pak ya. Nah di tahun ini biar masyarakat enggak canggung-canggung amat. Kalau di hotel kan kita kalau misalkan sesi narasumber terus ada yang mau nanya kan canggung ya. Mau nanya malu, mau nanya takut salah, mau nanya takut ya udah kekenyangan, udah ngantuk gitu kan. Dan waktunya terbatas kan kalau misalkan tahun-tahun lalu kita ngundang, dan juga kalau misalkan di pada tahapan itu Bawaslu melakukan sosialisasi dan sebagainya itu kan terbatas Pak. Misalkan kita ngundang OKP atau ormas atau masyarakat 2 orang dari ini kan kalau tahun sekarang kita bisa leluasa gitu Pak. Kita bisa datang 1 orang pun jadi gitu. 2 orang jadi, 3 orang jadi. Setidaknya tuh kalau bahasa walau sampaikanlah walau 1 ayat gitu, atau sampaikanlah walau 1 pasal gitu kan. Walaupun 1 orang, tapi kan kita di tahun ini Bawaslu tetap ada gitu. Kalau misalkan tahapan Bawaslu melakukan sosialisasi di hotel terus orang mau nanya terbatas ya. Canggung terbatas. Tinggal nunggu makannya doang kan. Sama snacknya doang. Udah pulang sama transport dah. Kalau ini tahun ini kita lebih leluasa gitu Pak ya. Jadi kita yang mendatangi masyarakat gitu Pak. Jalan-jalan pengen mendapatkan itu. Biar nggak terlalu nyengang ya gimana caranya ya, kita ya orang lagi ngopi kita datengin. Jadi nggak terlalu formal banget dan nggak terlalu tegang banget gitu Pak pada saat ininya. Boleh juga. Jadi memang money politik ini kan sesuatu yang memang sudah diatur dalam undang-undangnya. Cuman pada prakteknya kan tadi Bang Rahman sampaikan susah nih gitu kan, apalagi nggak ada yang mau lapor takut segala macam. Karena memang sebenarnya kan ya bicara undang-undang memang ada susah-susah gampang ya kaitan undang-undang, karena kan kita nggak bisa langsung karena dibatasi sama undang-undang. Cuma saya pengen dengernya gini dari Bang Rahman, dari Bang Gama.
kira-kira nih supaya orang nggak mau terlibat di dalam money politik, itu gimana nih kalau versinya Bang Rahman, menurut Bang Gama, Bang Toang, biar itu nggak, ya minimal berkurang nih. Kalau ngilangin kayaknya masih susah banget ya. Biar berkurang kira-kira gimana nih triknya Bang Rahman ke masyarakat tentunya di sekitar gitu kan, apa yang harus disampaikan, apa yang kira-kira perlu kita benerin gitu kan. Ya kalau saya sih biasanya yang pertama itu sosialisasi. Sosialisasi. Minimal yang pertama ke keluarga, ke tetangga, lalu ke sekitarnya atau di wilayah tempat kerja kita. Kemudian kalau memang posisinya juga ke depannya biasanya kalau kita sudah mendapatkan satu laporan temuan yang akhirnya kita proses dan memang itu biasanya menjadi satu satu pelanggaran yang memang secara administratif itu pelanggaran secara undang-undang, biasanya kita sampaikan ke Jaksa, ke kecamatan. Tetapi kadang-kala juga memang hasilnya itu ya tidak ada hasil itu karena mungkin pertimbangan dari sudut lain sehingga akhirnya ya gitu tidak akan mengakomodir hasilnya biasanya. Kalau Bang Gama nih ada ini nggak pengalaman melihat itu atau masyarakat itu ya, apalagi perkampungan itu paling ditanyanya mau bagi-bagi sembako. Kita datang, dia nggak tahu bahwa itu apa. Gitu ya. Banyak kan ya kalau kampung, kalau perumahan sih masih bisa yang ngerti. Kalau kampung, kalau kita datang tuh pasti menanyakan bagi-bagi sembako. Nah, itu pasti kalau kampung. Beda sama perumahan. Oke. Jadi memang gini Bang Rahman, kalau kita menjawabnya kan, misalkan ternyata ada warga yang ngasih tahu nih, menginfokan gitu kan, tapi nggak ada, tidak sesuai bahasanya keinginan ya, itu udah melanggar tapi nggak di ini gitu kan. Jadi memang ada hal yang harus disampaikan Rip kaitan dengan aturan bahwa yang kena maksudnya bisa dinyatakan pelanggaran tuh apa aja, itu kan di undang-undangnya memang rigid ya, kalau kita pemilu di Undang-Undang 7, kalau di pilkada Undang-Undang 10 itu memang susah, bukan susah sih, tapi ada aturan yang memang kita harus benar-benar sesuai dengan aturan tersebut. Kadang misalkan nih contohnya kalau yang di Undang-Undang 7 misalkan itu kan tentang pemberian uang dan material lainnya untuk mengajak mempengaruhi pilihan orang kan. Nah, ini kan subjeknya pun bisa harus kita ini juga, siapa yang bisa terjerat undang-undang ini kan. Kalau di pemilu kan ternyata hanya peserta, tim kampanye, pelaksana kampanye yang terdaftar di KPU, sehingga kalau yang nggak masuk di daftar ya agak susah nih, harus nyari sampai ke ujungnya gitu kan. Nah, kita juga nggak bisa maksa orang untuk siapa nih yang ngasih duit lu kan gitu kan, belum bisa nyampe ke situ, kecuali kalau pihak ini ya penyidik penyidik kepolisian, mereka punya hak untuk mereka punya metodenya sendiri lah untuk membuat orang ngomong gitu kan. Tapi kalau di kita kan memang belum. Dan memang kalau bicara money politik, Bawaslu kan juga penanganannya kan ini maksudnya ada pidana pemilu, prosesnya juga nggak Bawaslu sendiri, melibatkan kepolisian dan kejaksaan. Mungkin kalau misalkan prosedurnya untuk pidana ini hanya Bawaslu yang nangani itu mudah Pak, karena satu instansi satu kepala. Kebanyakan juga. Cuma ini kan kita 3 instansi, dari instansi masing-masing punya penafsiran dalam hukum itu kan beda-beda. Jadi kalau misalkan menurut Bawaslu ini buktinya cukup, keterangan saksi cukup, ini bisa masuk barang misalkan. Tapi menurut lembaga enggak. Nah ini yang sering terjadi di kita juga gitu Pak ya. Yang harus diketahui masyarakat. Laporan saya nggak masuk, laporan saya. Nah ini yang harus diketahui gitu Pak ya. Sementara masyarakat tahunya ngelapornya ke Bawaslu. Tahunya ngelapornya ke Bawaslu. Ya, gitu. Sama kayak kasus misalkan ASN Pak. Ya. Ada
orang Tangsel melaporkan kasus ASN kecamatan. Udah ngelapor, dia pokoknya pengennya kasusnya masuk nih barang ASN dihukum gitu kan. Sedangkan prosesnya dia nggak tahu kan. Nah kita pada saat proses itu kan Bawaslu tidak punya kewenangan untuk memberi hukuman kepada ASN kan. Tapi orang ini pasti ngejarnya ke Bawaslu gitu. Nah ini yang harus kita kasih Paham juga. Yang ngasih sanksi itu BKN loh, atau Kementerian Dalam Negeri misalkan, atau dari PPK dari kecamatan itu sendiri misalkan. Pembina pegawainya. Jadi yang kalau ASN itu yang bisa memberikan sanksi itu di masing-masing lembaga, masing-masing institusi. Jika bukan Bawaslu mengkaji, hanya merekomendasikan, kepada lembaga-lembaga ini bahwa ini loh ada ASN lembaga ini yang menurut Bawaslu pelanggaran. Kita rekomendasikan ke mereka untuk diberikan sanksi sesuai dengan aturan lembaganya masing-masing gitu kan. Bawaslu bikinnya sesuai dengan peraturan pemilu. Ini pelanggarannya ini ABC, kita kasih rekom. Cuman sanksinya yang memberikan bukan Bawaslu. Nah ini yang kadang masyarakat belum memahami ini gitu kan. Tapi rekom kita pasti kita kasih kalau memang menurut aturan kita, menurut aturannya Bawaslu itu pelanggaran. Memang prosesnya lama. Tapi pernah nggak Pak untuk Bawaslu itu mengawal sampai ke final sanksi gitu? Pernah. Untuk di PKD berarti ya? Iya. Kalau dulu namanya BKPSDM. Oh iya, artinya ketika ASN kena pelanggaran, terus bahwa memang itu pelanggarannya dilimpahkan ke pegawaian Tangsel, terus Bawaslu itu mengawal nggak Pak? Artinya gini, masyarakat ketika melaporkan dia juga kan ingin tahu Pak sanksi apa sih yang didapat gitu kan? Itu kalau itu bukan hanya pernah nggak, tapi memang secara undang-undang kita diwajibkan Pak. Bawaslu wajib mengawasi sampai dengan tindak lanjutnya. Jadi Bawaslu ngasih rekom nih misalkan ke BKD atau BKPSPM atau ke dulu Komisi ASN. Nah dari mereka ini sampai akhirnya Bawaslu itu harus ngawasin. Jadi apa sanksinya, jadinya disanksi atau enggak, itu kan. Cuman memang kadang Bawaslu itu kan kita minta kalau ada sanksi, ada keputusannya lembaga ini kan kita butuh suratnya. Iya kan. Nah kadang lembaga ini nggak mau memberikan itu ke kita, ke Bawaslu. Nah artinya gini, ketika masyarakat melaporkan mereka juga tidak mendapatkan informasi lanjutan Pak ya? Iya, jadi kalau di Bawaslu sampai dengan kita mengeluarkan rekom ke Komisi ASN, kan kita ini ke Komisi ASN ya. Komisi ASN itu surat kita pasti kita publish dong sebagai bentuk tanggung jawab kita bahwa laporan ini kita tindak lanjuti sampai di situ. Nah, cuman memang yang jadi kendala adalah ketika kita sudah rekom kan ke Komisi ASN, kayak ini tindak lanjutnya ini kita ngawasinya juga memang rada susah. Kan kita bersurat. Karena kita itu bersurat nih, yang laporan kita ini, rekomendasi kita ini sudah ditindaklanjuti belum dan segala macam. Ini yang kadang enggak, jawabannya kadang dapat kadang enggak. Sehingga memang bentuk pertanggungjawaban kita sebagai Bawaslu agak susah ke masyarakat. Nah iya, artinya masyarakat ketika mendapatkan informasi dari sanksi yang diberikan, artinya kan kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu itu, kinerja Bawaslu itu artinya membaik lah. Mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Ya apalagi tentang perihal masalah yang sangat krusial ya, artinya masyarakat juga semua tahu gitu tentang money politik tadi. Iya, money politik itu ada juga yang mereka yang terlalu bingung gitu kemana Bawaslunya gitu, walaupun memang terdapat banyak kesulitan, terus juga bicara dengan aturan undang-undang gitu kan, pembuktian, barang bukti dan lain-lain. Kalau saya boleh usul boleh nggak Pak? Boleh. Nanti dilegalkan aja Pak money politiknya. Ini nanti dicatat sama Mbak Ica. Tolong dicatat. Melihat dari permasalahan money politik yang sulit sekali untuk dihilangkan, ya, karena kenapa saya sulit, karena melihat dari rentan waktu pemilu dari pertama sampai dengan yang sekarang itu kan sudah terlalu jauh.
Dan money politik itu sangat sulit ini kan bahkan sudah hampir menjadi budaya di dalam berdemokrasi. Nah, saya sih punya usul gila aja, bagaimana kalau money politik itu dilegalkan? Iya. Tentang aturannya saya juga nggak tahu bagaimana. Artinya saya punya kepikiran kalau dilegalkan kan artinya ya uang juga banyak, masyarakat juga punya uang banyak. Nah, berarti kan ada peningkatan poin ekonomi lah di masyarakat karena uang menyebar bebas. Pesta demokrasinya berjalan. Demokrasinya berjalan. Demokrasi. Tentunya mungkin hanya dibatasi dengan aturan. Mungkin kali ya. Saya sih sebagai masyarakat biasa nggak tahu gimana caranya. Tapi kalau memang pada saat berkampanye mereka dikasih transport gitu, terus besarannya berapa gitu kan. Gitu. Nah, setiap acara mereka kumpul-kumpul antara calon dewan dengan masyarakat, dengan konstituen, mereka dikasih bingkisan ya sebagai ya apalah kadarnya lah, itu dilegalkan aja. Kalau itu mah udah legal, Bang. Nah, terus juga Kalau nanti tidak ada money politik, Pak. Kalau enggak gini, bukan. Kalau yang disampaikan Bang Deddy ini sebagian sudah ada di aturan. Ada di aturan. Bahwa transport ketika ikut kampanye, peserta kampanye itu ada uang bensin ya. Bentuknya bensin transport. Ya, gitu kan. Terus ada bahan kampanye yang memang dibagi. Ya. Ya kan? Itu kan sebenarnya ya memang itu sudah bagian dari yang diperbolehkan. Ya. Gitu kan, yang kalau menurut aturan yang kita ngomong money politik mungkin ini ya food buying lah ya, yang kita beli suara lah, ini kan yang justru ini yang menjadi satu hal yang memang benar-benar nggak boleh money politik di situ nih, yang memberikan uang dan itu untuk mempengaruhi, mengajak orang memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu kan di situ. Artinya kalau yang disampaikan Bang Deddy itu udah ada di aturan nih, kalau bensin, kalau pertemuan ada makan itu memang sudah ada. Betul. Ya. Tapi mungkin yang dimaksud Bang Deddy adalah ya kalau mau bagi duit misalkan ya udah misalkan kan beda. Ya tapi kalau apa ya, siapa yang nggak mau dibagi duit kan? Iya. Tapi kalau yang tadi masalah transport, masalah membagi bingkisan itu kan sudah diatur sebagai bentuk barang kampanye ya. Materi kampanye itu udah ada gitu. Uang transport, uang konsumsi itu udah diatur juga, ada besarannya berapa itu udah diatur juga Bang Deddy. Jadi yang enggak ini kan yang masalah memang mengasih sesuatu uang atau materi lain yang di luar itu kan yang masih banyak. Iya, walaupun kedengarannya itu apa ya, rancu juga bahasanya, rancu karena pada saat mereka kampanye pun ya memang keinginan mereka biar memilih, gitu kan. Tapi di situ udah ada batasan, sudah dilegalkan. Nanti ketika mereka mau di hari H, mereka juga diberikan juga, gitu kan, gitu. Dan saya nggak tahu juga ya apa sudah diatur juga atau belum, gitu kan. Iya, artinya jangan sampai juga nanti kasihan juga teman-teman dari penyelenggara, katakanlah ketika mereka mendapatkan sebuah aduan, memprotes segala macam, ternyata itu legal, gitu. Gitu. Artinya batasan-batasan seperti itu yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Memang gini Pak, untuk sosialisasi Bawaslu itu kalah dengan KPU Pak. Ya. Mungkin kali ya anggaran sosialisasinya mungkin biar biar untuk tingkat pusat. Tahu nih Pak ya, bahwa kita nih yang ada di masyarakat sosialisasi tentang hukum ya pemilu dan lain sebagainya di masyarakat itu tidak tahu. Bahkan yang menyerempet sampai ke masuk pidana itu mereka anggap masih biasa. Iya, mereka beranggapan memilih 2 kali itu bukan sebuah pidana, bukan sebuah kejahatan, gitu. Masa sih di penjara, gitu kan? Tapi ternyata dibunyi pasal untuk di pemilu ya, di undang-undang pemilu itu pidana. Nah, artinya masyarakat itu kan pasal itu hampir mereka tidak mau tahu, ya, Pak. Sosialisasinya sangat minim sekali. Apalagi jumlah pengawas antara kecamatan dan kelurahan, apalagi bicara Tangerang Selatan yang jumlah penduduknya banyak, padat, terus juga mobilitas orangnya juga tinggi. Nah itu yang akhirnya mereka tidak betul-betul bisa memahami tentang aturan-aturan
oleh bawah. Kalau saya melihatnya gini Bang Deddy, kalau Bawaslu ini kan lembaga yang kewenangan terbatas gitu ya, beda sama aparat penegak hukum kayak polisi, jaksa dan lain sebagainya gitu. Kenapa sih politik uang itu masih ada kan gitu pertanyaannya? Kalau menurut saya Bawaslu ini masih belum dikenal sama masyarakat satu. Kedua, Bawaslu ini tidak dikenal seperti polisi sama seperti jaksa. Kalau misalkan kita dengar nama polisi, kita kan udah gemeter ya, takut ditangkap, segala. Tapi kalau Bawaslu, orang dengar aja mungkin apa itu ya Banwaslu, ada yang nyebut Banwaslu apa sih beda-beda. Nah ini mungkin kesangarannya ini belum dikenal sama masyarakat. Pernah kepikiran nggak kalau misalkan money politik ini dijadikan pidana umum aja gitu? Jadi money politik yang punya kewenangan, ya orang kalau ada money politik lapornya ke polisi gitu. Jadi nanti kalau misalkan pada saat ada money politik, setidaknya masyarakat ngerasa apa ya greget gitu kalau ada polisi. Wah, polisinya takut. Polisi kan lengkap dengan persenjataannya gitu kan. Kalau misalkan buat ngegertak aja gitu. Kalau Bawaslu, pena jaga-jaga hilang. Itu salah satunya mungkin ya yang masyarakat terlihat biasa-biasa aja. Wah, menjadi budaya itu mungkin Bawaslu jarang nggak susah, bukan susah. Nah, berarti kita gini biar masyarakat tahu kalau ada Bawaslu ya. Tapi juga menarik dari Bang Deddy tadi bahwa sosialisasi kita Bawaslu ya kurang gitu kan. Betul. Nah ini kita malah minta pendapat nih dari teman-teman. Kira-kira bagaimana sih bagusnya supaya masyarakat lebih paham tentang aturan-aturan tadi, bahwa nggak boleh nyoblos 2 kali dan sebagainya. Ada aturan-aturan yang memang ada di dalam atur mainnya pemilu ya kan. Memang benar KPU lebih banyak sosialisasinya. Cuman pasti yang disosialisasikan KPU adalah besok nyoblos ya tanggal sekian, ngajak lebih kepada partisipasi biar nyoblos. Nggak akan pernah bicara aturannya seperti apa gitu kan. Memang tugasnya Bawaslu nih ngomongin aturan-aturan gitu kan. Cuman memang kita tadi kebatas jumlah, kebatas orang, kebatas waktu dan biaya gitu kan. Kalau hanya ada di tahapan memang susah, karena kan ketika tahapan kita udah tugasnya ngawasin. Buat ngasih sosialisasi tentu waktunya juga kurang gitu kan. Nah, justru dengan di masa yang non tahapan ini kita pengennya Sosialisasi. ada masukan dari Bang Deddy, Bang Toang, Bang Rahman, Bang Gama, kira-kira bagusnya gimana sih sosialisasinya biar masyarakat paham tentang aturannya, tentang apa sih yang boleh dan nggak boleh dalam pemilu. Pas yang pas gimana nih, enaknya Bawaslu harus gimana gitu. Iya. Mungkinan sosialisasinya di tiap tingkat RT. Tingkat RT. Dari Bawaslu nanti di saat pelaksanaan tahapan diwajibkan memberikan sosialisasi tiap RT. Tiap RT. Semua RT wajib. Jadi semua wilayah RT wajib. Kalau misalnya ada satu RT yang ketinggalan, ya itu artinya pelanggaran dari Bawaslu itu sendiri. Pokoknya wajib semua. Satu kali di setiap RT situ tertuang. Jadi mereka itu setidaknya itu kalau ketua RT sama tokoh masyarakat sama ibu-ibu 40% mengetahui, otomatis satu wilayah itu tidak ada kemungkinan untuk perubahan ke depannya. Berarti itu salah satu solusi juga Pak. Nah, berarti itu kita bisa ini juga, RT itu kan biasanya lebih taat sama atasannya gitu ya, kelurahan taat sama atas segala macam. Berarti itu harus ada semacam surat instruksi dari wali kota ke bawah gitu. Tapi diawali dari Bawaslu bikin surat wali kota nurunin ke bawah. Jadi nggak langsung dari Bawaslu. Berarti bikin nota dinas. Jadi nanti wali kota bikin nota dinas ke camat ke lurah ke RT. Turunin anggaran ke PKD, ya kan? Nah nanti Bawaslu dengan jajaran baik ad hoc ya Panwascam, PKD turun ke masing-masing RT. Jadi kalau misalkan Bang Rahman di Parigi baru RT-nya ada enggak 30 Bang 30 kali sosialisasi ya kan. Bang Rahman cuma 20, yang 10
kali 150. Bang Rahman harus kena hukuman karena iya, nggak seperti itu. Makanya nggak 30. tambah juga nanti. yang kan. paling enak Pondok Jaya. Dikit. Anggarannya pun dikit. Kan seperti itu. Pondok Jaya cuma dikit RT-nya. Kamu ulang kan. yang Kamu ulang. yang Nggak selesai sampai akhir. nggak selesai. Ya memang nggak selesai kan. Beban sosialisasi ini kan terkait dengan aturan money politik itu tidak hanya ada di Bawaslu. Iya. Di sebelah partai politik juga. Kadang kita di bawah itu, oh ini nggak boleh ya. Ternyata tim sukses itu pun tidak paham tentang aturan. Tapi kan juga harus bisa disampaikan ke tim-tim sukses partai politik ini. Iya. Terkait dengan aturan. Emang money politik kayak gimana sih Bang? Nah, tim sukses aja tidak paham. Dan juga terkait dengan ke ad hoc sebelah, KPU, PPK, PPS, Pantarli, apalagi nanti dia ada Pantarli. Itu bisa dimasukkan sosialisasi terkait dengan, oh ini Bu nanti kita milih tanggal sekian bulan ini. Ibu jangan sampai menerima money politik. Karena money politik itu tidak boleh. Atau di stiker Pantarli dijelaskan juga, bisa kan itu. Kalau memang uangnya itu terbatas, bisa dengan metode. Dan terkadang itu tumpuannya hanya ada di Bawaslu. Di partai politik dengan struktur ke bawahnya tidak memahami, dan KPU hanya dengan tadi teknis terkait dengan jangan lupa ya milih tanggal sekian gitu. Pilihannya ada 5 kotak, hanya seperti itu, tapi tidak memberikan sosialisasi Tentang aturan. Itu juga bisa dimasifkan lagi. Tapi kalau misalkan kayak sosialisasi yang sering kita adakan itu pada saat waktu tahapan itu kan kita ngundang, sebetulnya di undangan kita itu harusnya ngundang tiap sosialisasi ke partai itu ngundang ketua partainya langsung ya, tapi yang datang LO terus, maksudnya biar ketua partai itu nyampain ke bawahnya gitu kan. Kadang-kadang materi yang disampaikan oleh pembicara itu udah dikekepin gitu. Kan ada grup, kalau misalkan kita mau nge-share undangan kan ada grup LO kan. Nah jangan dikekepin di situ. Atau enggak gini berarti Rip. Cak, kita bikin jadwal ke partai politik berarti ya. Jadi kita bikin sosialisasi ke partai politik. Iya. Dari masukan teman-teman ini, salah satunya bahwa partai politik juga punya kewajiban sebenarnya untuk memberikan pendidikan politik itu kepada konstituennya, kepada anggotanya dan ya pemilihnya ya. Jadi kerjanya bareng lah, biar partai politik juga menjalankan tugas itu. Gitu. Banyak sih PR-nya kita. Tapi emang bener itu Pak. Mumpung belum tahapan, jadi emang harus dikelarin PR-nya. Nah, kalau memang itu beban semua ada di bawah itu terkait dengan sosialisasi aturan itu akan berat. Apalagi tingkat ad hoc itu kan sedikit dan dibentuk itu sewaktu-waktu. Dan ada yang berpengalaman kayak Bang Rahman tadi, ada yang baru, itu kan bisa menyesuaikan. Yang baru pun nggak mau belajar ya. Kan baru ditambah sosialisasi, ini kan kalau misalkan pas sosialisasi udah bukan ke masyarakat lagi, sosialisasinya ke ad hoc, karena kan mungkin ada yang baru, terus harus dikasih penyesuaian lagi gitu kan. Tapi memang bisa jadi misalkan gini ya, forum warga. Ya kan di tempatnya Bang Gama nih. Ada nggak sih kumpulan-kumpulan RT, warga suka ngumpul nih? Misalkan. Nah kita bisa tahu jadwalnya, kita bisa datang nih kalau memang boleh kita ikut ngobrol ya, ikut nimbrung ya. Ya nggak harus ikut ngobrol. Nanti beda tausiahnya. Nggak kan kalau ada tadi kan kayak kumpulan RT nih, misalkan kan biasanya nggak tahu kalau di kampus saya itu misalkan tiap tanggal 15 misalkan itu kan ada kumpulan tuh warga se-RT misalkan itu kan. Kalau Arisan RT. Ya arisan RT gitu, kalau ada kita tahu jadwalnya, kalau kita bisa masuk ya bagus juga. Dari idenya Bang Rahman tadi bahwa harus sampai 40% kalau bahasanya Bang Rahman kan, dari pengurus RT, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang ada di sini. Ada juga yang punya paguyuban RT RW. Ya. Dan sekarang ini kayaknya hampir setiap RT itu punya grup warga. Ada yang ketemu. Jadi lebih gampang lah. Ada juga yang arisan warga ada.
sebenarnya sih udah ada kemudahan sebenarnya. Ya. Kalau itu kan bicaranya seumpama ketika Bawaslu memang lagi sedang ini ya tahapan pemilu. Pada saat pemilunya Pak, katakanlah menjelang hari H itu saya dulu pernah nimbulin sosialisasi sendiri sebenarnya. Jadi pada saat itu kita juga harus melihat dari situasional umur pemilih. Ya berapa persen nih kira-kira umur yang memang tua, muda, dan memang juga yang pemilih baru. Nah itu posisinya nanti kita bisa pilih nih tataran kita seumpama ketika memang orang tua mereka lebih condong melihat spanduk Pak. Model lama tapi itu sebenarnya masih fungsi karena apa dia stuck dan bisa kalau nggak tahu bisa ngeliat lagi. Beda dengan handphone kalau udah skip ketutup ya itu hilang gitu. Dan itu saya pernah koordinasi dengan Bintaro Jaya itu kan hampir susah nembus itu kalau kita pengen naruh apa gitu. Saya pernah pasang di depan alun-alun itu koordinasi dan berhasil itu. Saya modal sendiri ya cuman rubuh juga kena angin ya karena memang asal doang. Padahal saya udah padahal kalau di Bintaro Jaya itu sudah sangat menghargai Pak. Lain dari bicara Bawaslu KPU mereka nggak mau bantu. Tapi ketika Bawaslu KPU itu mau bersosialisasi bebas mau pakai tanahnya di mana aja. Ya mau sebesar apa gitu. Paling mereka kasih space. Jika kita berkenan ingin titik di sini, mereka langsung setujuin aja. Karena mereka paham gitu kan. Gitu artinya kalau memang di sebuah wilayah ini memang membutuhkannya panduk baleho ya Bawaslu harus bisa menghitung berapa kebutuhan wilayah tersebut. Nah terutama terus sasaran titiknya masyarakat jangan banyak peraturan tentang ASN. Iya harus tepat gitu ketika masyarakat gitu kan secara detail. Jadi ya tentang bagaimana cara memilih ya aturan hukum dan lain-lain lah. Nah kalau posisinya di daerah keramaian mungkin bahasanya juga umum gitu kan karena nggak mungkin kan segitu banyak aturan yang semua ya nggak mungkin. Iya, males bacanya kita juga kan harus dipilih harus gitu. Spesifik yang sesuai dengan ini. Nah itu digencarkan. Kalau kita bicaranya sosialisasi resmi itu yang datang pasti itu juga sama kayak RO. Di kelurahan kecamatan juga bukan bicaranya sosialisasi penyelenggaraan pemilu, sosialisasi tentang aturan perda atau apapun itu pasti hadiri di situ juga. Iya, tokoh masyarakatnya itu, RT-nya itu, iya kan RW-nya itu, dan juga ada orang kader PKK. Nah, kalau bicara spanduk itu kan udah bisa kena langsung kemana. Memang itu cara lama sih sebenarnya. Cara lama. Gitu. Untuk pemilih lama masih efektif ya. Pemilih lama udah efektif. Iya, gitu. Mungkin itu kali ya kalau masukan dari kita ya. Tapi lebih efektif. Lebih efektif ya. Iya. Dulu aja saya juga pernah berpikir ketika Bawaslu mau merekrut SDM katakanlah. Kenapa sih harus ditempel di kelurahan gitu? Iya. Saya berpikir antara kantor kelurahan dengan stasiun kereta atau stasiun mobil atau WC umum itu lebih ramai. Di stasiun sama WC umum ya. Di kelurahan. Iya. Kantor kelurahan sekarang sudah online. Iya. Hanya yang berkebun Udah sepi. Sudah online. Bahkan orang kota lebih mau dia apa kali? Iya. Akhirnya lagi nanti diatur lagi sama. Iya. Malah ramen ditaruh di Alfamart atau Indomaret ya. Iya. Nah, seperti itu artinya ketika mau melakukan sesuatu ya tolonglah kayak begini nih. Bapak-bapak turun ke masyarakat situasional gimana sih yang supaya tepat gitu kan, efisien, efektif gitu kan. Iya, makanya salah satunya kenapa kita di masa non tahapan ini, mumpung belum tahapan kita pengen ya denger Bang Deddy.
bagusnya gimana sih, enaknya gimana sih kita ke depan ini biar sampai nih aturan-aturan yang memang warga masyarakat harus ketahui gitu kan. Termasuk tadi udah melapor nggak ada hasilnya, padahal sebenarnya kita kerjakan, kita udah ngasih rekom yang ditahan ASN, yang ini kalau yang bicara pidana di Gakumdu kita udah proses, bahkan ada yang sudah masuk kasarnya udah masuk di kepolisian, unsur kepolisian udah sampai penyelidikan dan segala macam. Dan memang kan tadi yang misalkan ASN kita tuh punya kewajiban juga, karena di undang-undangnya kita diatur Bawaslu harus tetap mengawasi sampai dengan putusan ataupun sampai tindak lanjut, bahasanya tindak lanjut dari rekomendasi kita itu. Jadi misalkan ternyata BKD ngasih hukuman nih ke ininya ASN yang melanggar nih, kita tungguin juga sampai dilaksanakan nggak. Misalkan orang ini sekoras atau orang ini dipindah, benar nggak dipindah? Seperti itu kita di undang-undangnya pun kita diberikan kewajiban mengawasi sampai ke situ. Gitu. Meskipun memang ya karena itu institusi lain yang kadang kita juga nggak dapat infonya itu detail juga dari mereka gitu kan. Karena kan kita nggak bisa langsung nanya yang itu gimana gitu kan, kita kan bersurat kita ini gitu. Itu Put, gimana Put? Ada lagi Put? Mungkin di sosialisasi nanti bisa disampaikan juga ya, terkait kewenangan Bawaslu ini batasnya sampai mana, biar masyarakat juga nggak salah paham gitu. Jadi masih banyak anggapan yang kayak laporan ini nggak ditindaklanjutin sama Bawaslu kerjanya apa segala macam. Nah, bisa juga nanti disampaikan terkait kewenangan Bawaslu ini sebenarnya sampai sini gitu. Itu sih Pak. Terkait money politik juga sebenarnya kenapa sulit itu karena ya udah jadi budaya aja di masyarakat gitu. Bahkan masyarakat tuh bukannya mencegah gitu, maksudnya dan mereka tuh malah nunggu gitu setiap contohnya misalnya pemilihan kepala desa aja kalau kan masih kepala desa ya. Terus setiap pagi nih subuh gitu kita udah nunggu nih, udah tahu gitu mana nih malah ditungguin gitu. Malah ditungguin, jadinya fenomena kenapa ini susah buat diberantas ya karena itu masyarakatnya juga kurang antusias banget ya, udah dianggap biasa aja gitu, bukan dianggap suatu pelanggaran gitu. Mungkin itu juga sih literasi politik yang minim dari masyarakat juga gitu. Ya itu bisa masukkan juga nanti pas sosialisasi apa-apa yang disampaikan terkait ini gitu. Tapi ya benar. Tapi mungkin nggak nih Bang Deddy, Bang Gama, kalau pas di tempat masing-masing nih, temannya Bang Gama, temannya Bang Deddy, Bang Toang nih, ada forum warga nih, kumpulan. Kira-kira nih, bisa nggak Bawaslu masuk? Bisa Pak. Bisa ya. Iya. Cuma kan begini Pak. Artinya kalau saya cuma pengen lebih mudah ya. Artinya diseksi dulu Pak. Jadi Tangsel ini dari 54 kelurahan. Berarti dulu ketika berapa RW, berapa RT, katakanlah dari informasi gitu ketika memang sudah didapatkan berjadwal. Kalau bicara contoh di tempat saya ada, ya tempat nongkrong warga gitu kan segala macam, terus di Bandama ada, bahkan di tempat saya itu ada rutin rapat tiap sebulan sekali, karena di situ RT mengeluarkan laporan dan termasuk honor ansip, ya dan lain-lain lah, dan lain-lain. Nah itu rutin gitu. Saya yakin di tempat lain juga ada Pak. Saya yakin, cuma yang jadi permasalahan ya saya nggak tahu juga ya, non anggaran ini masih bisa dijalankan nggak ya? Tapi saya berharap sih masyarakat itu berharap bisa, dan saya yakin pasti menerima ya sebagai bahan informasi, karena selama ini masyarakat itu kadang-kadang ya itu informasinya nggak tersampaikan. Jadi ketika mereka tidak mengetahui sebuah aturan ya mereka beranggapan itu tidak ada aturan itu, dan kalau memang mereka beranggapan tidak ada larangan aturan dalam pemilu, berarti kan boleh. Ya boleh sampai dengan karena nggak tahu ya, nggak tahu. Dan itu pernah berkejadian Pak. Itu di wilayah Kelurahan Perigi Baru, orang memilih 2 kali. Mereka benar-benar nggak tahu, walaupun mereka itu ada orang yang memerintah. Gitu. Tapi ketika mereka bahwa tahu itu pidana, ya mereka akan berpikir ulang. Iya. Nggak bakalan mau sampai kamu juga. Jadi intinya memang sosialisasi kita masih kurang ya, masih kurang jauh ya. Masih kurang jauh, apalagi bicaranya mobilisasinya kencang Pak di wilayah Tangsel kan. Ketika yang sudah tahu sekian persen, mereka pindah rumah atau
beda rumah lah. Mereka menikah dengan daerah orang lain segala macam gitu, mobil macam. Akhirnya kan masuk lagi orang baru. Kita ini kan penyangga Jakarta. Ketika orang daerah masuk, saya bukan ini kan orang daerah Pak ya. Iya, artinya kita aja yang ada di perkotaan begini informasi ini masih kurang, apalagi orang daerah. Iya benar-benar. Artinya memang harus dibedahkan, apalagi masa-masa non tahapan lah teman-teman di sana. Atau juga bisa menambahkan regulasi mungkin yang kurang gitu kan, perubahan-perubahan yang lainnya. Ya itu masukan ya lumayan banyak ya masukan buat kita yang ya karena memang kita pengennya bahwa tadi Bang Deddy, kita pengen masyarakat semua paham dengan aturannya nih, sehingga ngerti ketika mau melakukan sesuatu, nerima sesuatu dalam tahapan ya. Kalau non tahapan kan memang ya nggak ada kepentingannya. Nanti di saat tahapan itu orang udah tahu, oh kalau gini ternyata adalah aturan yang larang nih gitu. Iya, kan. Sekali memperkenalkan kayak tadi tuh, ketika masyarakat tidak paham ada Bawaslu. Iya. Tahu oh ini Bawaslu, kantornya ada besar 3 lantai, kan? Segala macam lah. Sebagai penyelenggara demokrasi pemilu gitu. Iya. Silaturahmi lah. Siap silaturahmi bener Bang. Nanti berarti gini, put data kelurahan dulu nih, nanti RT RW-nya kalau kita bisa minta datanya, kita tahu jadwalnya masing-masing RT RW, nanti kita minta bikin nota dinas ke pimpinan. Jadi bukan hanya pimpinan, nanti staf pun juga harus bisa melakukan sosialisasi di wilayah yang berdekatan. Misalkan Sarip di Ciputat Baru, yang di sekitar situ tuh ada RT RW, ya Sarip bisa menyampaikan itu. Nanti Ica dan semua teman-teman staf juga bisa. Kan semua kelurahan nanti kemarin ada PKD lah dulu. Ada mata bisa juga masih bisa bekerja sama nih, ngajak. Ayo, kan PKD lu udah banyak ngerti juga gitu kan. Jadi bisa ikut ngomong di situ. Nanti biar ini kita masukin di pleno. Minggu depan saya sampaikan di pimpinan supaya ini bisa menjadi bahan di Bawaslu dalam konteks sosialisasi ke depan di masa non tahapan ini bisa lebih masif menyampaikan aturan-aturan itu. Gitu. Dan ketika memang pada pelaksanaan, artinya tinggal bilas saja sosialisasinya. Iya. Pandu mereka paham karena dulu pernah ngobrolin tentang ini. Jadi konteksnya yang masyarakat, bukan jadi sesuai instruksi kemarin. Karena kan kita ada surat instruksi nih Bang Deddy dari RI terkait dari masa non tahapan ini apa saja yang harus kita sampaikan gitu kan. Berarti yang bukan yang netralitas ASN, netralitas Polri, bukan ini, tapi ya paling bicara money politik sama hoax lah gitu kan, lebih aware dengan medsos, karena kan orang-orang tua lihat medsos udah bener aja nih gitu kan, padahal belum tentu itu bener kan gitu. Mungkin itu yang jadi bahan nanti di lebih sosialisasi. Kalau ya mudah-mudahan syukur-syukur bisa Bang Deddy masukannya. Saat terima kasih banyak tentang sosialisasi di kumpulan-kumpulan RT ya. Memang kita sudah rencanakan sebenarnya. Salah satunya ini kita turun ini adalah di masa non tahapan ini kita pengen sampaikan nih, pengen tahu yang masyarakat nggak tahu apa, kita pengen kasih tahu dan masukan-masukan buat kita gitu kan. Tapi dengan ini kayaknya harus lebih banyak lagi kita melakukan itu, dan bukan hanya di divisi kita. Jadi memang ini sebenarnya divisi kita aja, divisi penanganan pelanggaran yang mau melakukan ini. Cuman dari hasil masukan bisa saja ini menjadi programnya seluruh kantor, seluruh Bawaslu Tangsel, bukan hanya kita, tapi semua pimpinan dan staf harus bisa melakukan ini juga. Mudah-mudahan nanti bisa diterima juga oleh teman-teman yang lain nih, bahwa ya di masing-masing RT harus bisa menyampaikan tadi sosialisasi tentang bahwa kami Bawaslu ada dalam setiap tahapan dan non tahapan, tugasnya kita apa dan aturan main yang harus dipahami masyarakat seperti apa. Kira-kira itu sih yang bisa kita kerjakan juga. Ya terima kasih banyak Bang Deddy, Bang Toang, Bang Gama atas waktunya, ya kan. Kita bisa ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan nanti bisa terus berlanjut sering, apalagi nanti kalau benar kita bisa ngelakuin sosialisasi di kelurahan, di RT RW, ya bisa aja kita nanti ngajak juga untuk kerjasama.
untuk melakukan sosialisasi bareng gitu. Itu. Ada lagi tambahan nih, Cak? Putri, Syarif, Malik? Cukup. Terima kasih banyak Bang Deddy atas waktunya, atas kesempatannya kita bisa ngobrol-ngobrol. Gitu, terima kasih. Terima kasih banyak.